diberi nama Ciung Wanara. Assalamualaikum para wargi Sampurasun, kembali lagi di channel aku di Kapus Parani, yang tentunya masih akan membahas mengenai asal-usul nama daerah. Baik, kali ini aku akan membahas masih seputaran Kabupaten Ciamis, yaitu Kawali. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai asal-usul nama Kawali, aku mau tanya kepada kalian yang nonton video ini, apakah kalian sudah tahu di mana Kawali? Tentunya Kawali itu ada di permukaan bumi ini ya guys, bukan ada di dapur. Kalau di dapur itu namanya kuwali. Jadi Kawali ini berada di sebuah kabupaten, itu Kabupaten Ciamis, tentunya masih di Jawa Barat. Kota Kawali ini sudah sangat tua. Kota Kawali ini mempunyai peran yang sangat penting loh waktu zaman dulunya, yaitu peran Kota Kawali ini pernah menjadi ibu kota di Kerajaan Sunda Galuh. Wow, keren gak tuh? Jadi Kota Kawali ini dulunya masih punya kaitan dengan Ciung Wanara dan juga Kerajaan Galuh. Dalam naskah Wawacan Galuh diceritakan bahwa Ki Bojong Galuh ini merupakan seorang raja yang terkenal dengan nama Ki Bondan. Ki Bondan ini berteman dengan Pandita Sakti. Di suatu hari si Ki Bondan ini, si Raja Galuh ini mencoba mengelabui si Pandita Sakti dan bertanya kepada si Pandita Sakti, "Coba kamu ramal, istri saya sedang mengandung. Apakah kandungannya itu anak perempuan atau anak laki-laki?" Nah, padahal si Ki Bondan ini udah tahu kalau istrinya itu enggak mengandung. Jadi dalam perut istrinya itu cuman disimpan kuali. Itu kuali itu katel, kenceng, wajan buat masak. Katel wajan itu disimpan di dalam perutnya untuk mengelabui si Pandita Sakti aja sih. Nah, spontan Pandita Sakti ini menjawab dong karena disuruh meramal oleh rajanya. Kayaknya istri tuan sedang hamil anak laki-laki. Nah, seketika si Raja Galuh ini atau Ki Bondan menertawakan si Pandita Sakti. "Haha, ternyata kamu sudah so tahu. Dasar Pandita Sakti pembohong." Dan ternyata si Raja bilang kepada Pandita Sakti ini bahwa yang dikandungnya itu bukan beneran hamil. Yang dalam perutnya itu bukan beneran hamil, tapi hanya sebuah kuali. Seketika itu Pandita Sakti nggak percaya dong kalau dalam perutnya itu kuali. Lalu Pandita Sakti meminta izin kepada Ki Bondan untuk membuktikan bahwa apa yang dalam perutnya itu beneran hamil atau kuali. Setelah Pandita Sakti meminta hal itu, maka Ki Bondan menyuruh istrinya untuk membuka bajunya untuk melihatkan perutnya bahwa apa yang di dalam perutnya itu hanyalah sebuah kuali dan bukan hamil. Nah, seketika Nyai Ujung Sekar Jingga ini membuka perutnya, tiba-tiba benar loh, apa yang di perutnya itu hamil, bukan jadi kuali. Tapi kok bisa ya dari kuali bisa berubah menjadi hamil beneran? Nah, tentunya si raja ini merasa malu dong karena udah ketahuan bohong. Terus si raja ini mengusir Pandita Sakti ini untuk pulang ke tempat pertapaannya. "Pulanglah kau Pandita Sakti, kau ini malu-maluin saja raja." Lalu seketika itu Pandita Sakti pulang. Tapi dibalik itu semua Ki Bondan atau Raja Galuh itu menyuruh patih-patihnya untuk menyerang Pandita Sakti ini di tengah perjalanannya. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya guys,
si Raja Ki Bondan ini nggak punya perasaan ya, dan nggak tahu malu. Udah mah dia mau bohong, terus ketahuan bohong, terus malah mengusir Pandita Sakti ini untuk pulang. Memang nggak ada akhlak. Nah, kita kembali lagi nih ke kandungannya Nyai Ujung Sekarjingga. Kan dia itu beneran hamil nih. Hamilnya itu beneran Allah anak laki-laki. Nah, diceritakan kenapa si Nyai Ujung Sekarjingga ini bisa hamil. Nah, itu dikarenakan Pandita Sakti ini mempunyai kekuatan kesaktian yang luar biasa melebihi rajanya, yaitu Ki Bondan. Dan ternyata selama Ki Bondan menyuruh ia untuk menebak apakah istrinya itu hamil anak laki-laki atau perempuan, ternyata si Pandita Sakti ini sudah mengetahui akal busuknya Ki Bondan. Maka dengan kekuatan rohaniahnya Pandita Sakti, ditendanglah tuh perut Nyai Ujung Sekarjingga ini, sampai-sampai kualinya itu terbang. Tapi memang gak kelihatan kasat mata ya, karena menggunakan kekuatan rohaniah. Nah kan si kuali ini ditendang, terbangnya itu kemana? Ke perkampungan Selapanjang. Sampai sejauh itu ya. Nah, dikarenakan di kampung Selapanjang ini tertiban kuali yang ditendang oleh Pandita Sakti dari perutnya Nyai Ujung Sekarjingga ke daerah Selapanjang ini, ditelaahlah kampung tersebut menjadi Kawali. Nah, tempat yang dulunya ketibanan kuali ini berubah menjadi mata air dan menjadi kolam yang sangat besar yang disebut dengan Balong Kawali. Nah, Balong Kawali ini kini menjadi disebut Cikawali. Cikawali ini yaitu merupakan sebuah perkampungan yang masih termasuk ke dalam kawasan Astana Gede Kawali. Anak bayi laki-laki yang semula dikandung oleh Nyai Ujung Sekarjingga ini kini diberi nama Ciung Manara. Nah, kita kembali lagi ke perjalanan kepulangannya Ki Pandita Sakti yang diusir oleh Raja Galuh. Dia selama perjalanan pulangnya kan diserang ya sama pati-pati yang disuruh oleh raja. Dia menyebabkan keterlukaannya begitu parah, darahnya berceceran. Tapi meskipun darahnya kececeran, terus lukanya memang parah, Ki Pandita Sakti ini tetap melanjutkan kepulangannya menuju pertapaannya. Setelah Ki Pandita Sakti ini berjalan begitu jauh, tibalah di sebuah kampung. Di kampung ini Ki Pandita Sakti merasakan sakit yang begitu amat sakit, sehingga ia mengeluarkan darah yang berwarna kuning di daerah tersebut atau di kampung tersebut. Dan dia rehat sejenak untuk mengeluarkan darahnya. Dikeluarkanlah si darah itu, dan ternyata darahnya berwarna kuning. Nah, di kampung tersebutlah maka dikenal dengan sebutan Kampung Cikoneng. Karena perjalanan si Pandita Sakti ini begitu sangat jauh dan ia mengeluarkan banyak darah, banyak tenaga, akhirnya tibalah di sebuah perkampungan. Dia tuh niatnya pengen istirahat dulu, rehat sejenak sambil rebahan, atau dalam bahasa Sundanya itu kekedengan. Kekedengan itu rebahan dulu ya. Nah, karena si Pandita Sakti ini kekedengan di sebuah kampung tersebut, maka kampung tersebut ditelahlah dengan Kampung Cikedengan. Seusai dia melakukan rebahan atau kekedengan itu, maka Pandita Sakti ini memutuskan untuk berjalan lagi menuju ke pertapaannya. Sampailah ia di sebuah kampung. Di kampung tersebut Pandita Sakti ini mengeluarkan darah lagi nih guys, tapi bukan darah kuning, bukan darah merah lagi, tapi ini merupakan darah bening atau putih. Nah, karena Pandita Sakti ini di kampung tersebut mengeluarkan darah putih, maka kampung tersebut ditelahlah menjadi nama Kampung Ciherang. Nah, ini merupakan perjalanan terakhir loh guys. Jadi setelah ia melewati beberapa perkampungan, tibalah Pandita Sakti ini di pertapaannya, yaitu di Gunung Padang.
Dan ketika ia sampai ke Gunung Padang, apa yang terjadi? Dia meninggal di sana. Kasihan sekali dia. Nah, seperti itu guys, semuanya, teman-teman, kakak-kakakku, adik-adikku yang menonton video ini, cerita mengenai sejarah nama Kawali. Begitu panjang perjalanan Ki Padita Sakti ini sehingga menyebabkan apa yang ia lalui, kampung mana aja yang ia lalui, menjadi sebuah nama bagi kampung-kampung tersebut yang telah terlalui oleh Ki Padita Sakti ini. Sekian cerita kali ini mengenai asal-usul nama Kawali. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian dan juga menambah wawasan kalian. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel saya. Jangan lupa like dan di-share ya video ini, biar teman-teman kalian yang belum mengetahui menambah wawasannya. Jangan lupa kalian komentar dan kasih saran kalau misalkan aku ada salah kata. Dan juga misalkan kalian pengen request untuk nanti aku ceritain bagaimana asal usul nama daerah kalian, boleh banget kalian tinggal tulis di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa kalau kalian komentar itu berikan komentar yang positif ya, jangan ke arah-arah yang negatif. See you mengenai konten kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis, semoga